Halo guys, jadi kali ini aku mau berbagi info lagi mengenai beasiswa untuk kalian, untuk mahasiswa D3 dan S1. Jadi kali ini beasiswanya dari VDMS. Nah, buat kalian yang masih belum tahu VDMS itu apa, jadi VDMS atau Fund Deventer Mass Teaching adalah sebuah yayasan pribadi dengan misi mendukung pendidikan masyarakat Indonesia. Nah, yayasan ini didirikan pada tahun 1947 berdasarkan kesepakatan dan keinginan dari Ibu Elizabeth Mass. Nah, istri dari Pak Clan Van Deventer. Jadi pada tahun 1979 itu Van Deventer Mass Teaching bergabung dengan Yayasan Candi yang didirikan pada tahun 1913 dan Van Deventer Teaching yang didirikan pada tahun 1917 dengan mengadaptasi Yayasan Kartini yang didirikan pada tahun 1913. Lalu pada tanggal 12 September tahun 2017, kantor perwakilan VDMS di Indonesia secara resmi menjadi Yayasan Van Deventer Mass Indonesia atau YVDMI yang pengelolanya dipercayakan sepenuhnya kepada Indonesia. Nah, Van Deventer ini yang peduli terhadap ketimpangan hubungan ekonomi antara Belanda dan Indonesia sangat fokus untuk membantu pendidikan di Indonesia dengan memberikan dana dalam bentuk beasiswa dan program pengembangan karakter. Jadi buat kamu mahasiswa D3 dan S1 yang sedang mencari beasiswa, nah ada program beasiswa VDMS ini. Jadi program ini kembali ditawarkan untuk tahun 2021. Program ini bekerja sama dengan 34 perguruan tinggi di Indonesia. Nah, untuk daftar perguruan tinggi mitra beasiswa VDMS sendiri itu yaitu yang pertama ada Universitas Gadjah Mada, lalu Universitas Negeri Medan, Institut Pertanian Bogor, Universitas Sumatera Utara, Universitas Pajajaran, Universitas Negeri Padang, Universitas Negeri Semarang, Universitas Andalas, Universitas Airlangga, Universitas Nusa Cendana, Universitas Kristen Satya Wacana, Universitas Kristen Arta Wacana, Universitas Hasanuddin, Universitas Patimura, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Universitas Atmajaya Makassar, Universitas Tanjung Pura, Universitas Samratulangi, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, Universitas Katolik de La Salle, Universitas Katolik Sogija Pranata, Universitas Flores, Universitas Bung Hatta, Universitas Hang Tuah, Universitas Katolik Widya Mandira, Stikom Uyelindo Kupang, Universitas Sanata Dharma, Universitas Kristen Indonesia Maluku, Universitas Negeri Gorontalo, SMA Regina Pacis, Universitas Kristen Wirawacana, dan Universitas Islam Indonesia. Nah, apabila universitas kalian tidak masuk dalam partner VDMI, maka pada saat mendaftar, kalian bisa memilih non-partner. Nah, untuk durasi pemberian beasiswa ini mulai diberikan sejak tahun kedua sampai akhir masa studi sesuai standar pendidikan. Misal, S1 tahun kedua sampai tahun keempat, kecuali yang bersangkutan tidak dapat mempertahankan prestasinya atau IPK-nya kurang dari 3, cuti atau tidak mengkonfirmasi penerimaan dana dan tidak memberikan laporan sama sekali dalam periode tertentu. Lalu untuk fasilitas yang bisa kamu dapetin dari beasiswa ini, yang pertama itu bantuan dana senilai Rp650.000 setiap bulan yang dibayarkan kepada rekening pribadi penerima beasiswa. Yang kedua, 1 kali bonus TOEFL jika ada, dan bonus lulus tepat waktu apabila mahasiswa berhasil menyelesaikan perkuliahan tepat waktu. Yang ketiga,
mendapatkan pelatihan pengembangan kapasitas pribadi atau capacity building melalui proses seleksi. Seluruh biaya pelatihan ditanggung oleh Yayasan Van Deventer Mas Indonesia. Oh ya guys, untuk persyaratan pendaftarannya sendiri itu, untuk persyaratannya tuh bisa disimak sih ya, agak lumayan panjang, tapi pasti kalian bisa kok menuhin persyaratan ini. Jadi yang pertama merupakan mahasiswa S1 tahun ke-1 sampai ke-3 atau semester 1 sampai semester 6, atau mahasiswa D3 tahun 1 sampai ke-2 atau semester 1 sampai semester 4. Nah, kemudian yang kedua, berusia maksimal 27 tahun. Lalu berasal dari keluarga dengan ekonomi yang tidak mampu, dibuktikan dengan SKTM atau surat keterangan tidak mampu dan atau surat rekomendasi dari pihak kampus yang menyatakan kondisi keuangannya kurang mampu atau kemampuan ekonomi mahasiswa yang bersangkutan. Yang keempat itu memiliki IPK lebih dari 3,00. Yang kelima, saat ini sedang menempuh jurusan akuntansi, pertanian, perikanan, peternakan, arsitektur, seni dan budaya, biologi, kimia, komunikasi, ekonomi, pendidikan teknik, bahasa Inggris, manajemen keuangan, kehutanan, geografi, sosiologi, antropologi, kesehatan atau kedokteran, sejarah, informatika, manajemen, matematika, fisika, statistika, teknik atau teknologi. Yang keenam, aktif di organisasi dan atau sosial kemasyarakatan. Yang ketujuh, lebih diutamakan bagi mereka yang fasih berbahasa Inggris. Yang kedelapan, tidak sedang mendapatkan beasiswa lain. Nah, kalau sudah tahu fasilitas dan persyaratan dari beasiswa, lalu untuk cara pendaftarannya sendiri, yang pertama, untuk mendaftar beasiswa VDMS ini, peserta dapat mendaftarkan diri secara online pada link website ini, atau kalian bisa cek di description box aku. Nah, lalu link pendaftaran ini dapat diakses pada hari Senin sampai Jumat pada jam kerja, yaitu jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Yang kedua, pada saat pendaftaran awal, tidak ada berkas yang harus di-upload. Jadi peserta itu hanya mengisi form yang telah disediakan di website itu. Yang ketiga, apabila universitas kalian tidak masuk dalam partner VDMI, maka pada saat mendaftar, kalian bisa memilih non-partner. Yang keempat, batas waktu pendaftaran online sampai dengan tanggal 10 Maret tahun 2021. Yang kelima, masukkan data kalian dengan benar, kemudian periksa email. Apakah kalian mendapatkan pesan undangan untuk melanjutkan ke tahap 2? Klik link undangan itu untuk mengisi pada formulir kedua. Nah, yang keenam, perlu diperhatikan nih. Jadi hanya mereka yang lolos seleksi yang mendapatkan pesan untuk melanjutkan ke tahap 2 yang dapat mengirimkan berkas dokumen. Jadi untuk checklist daftar dokumen yang dibutuhkannya bisa klik link ini, kunjungi website ini, atau bisa cek di description box aku. Nah, yang kedua itu diutamakan surat keterangan tidak mampu atau SKTM, atau surat keterangan kondisi ekonomi dari kelurahan, atau surat rekomendasi atau referensi yang menyatakan kondisi ekonomi keluarga dari pihak universitas yang ditandatangani oleh rektor atau dekan atau kaprodi. Lalu slip gaji resmi orang tua atau wali, baik dari institusi pemerintah ataupun swasta. Apabila kedua orang tua atau wali bekerja, maka wajib melampirkan slip gaji keduanya maksimal 2 bulan terakhir, atau surat keterangan pekerjaan dan penghasilan orang tua atau wali yang ditandatangani oleh orang tua atau wali mahasiswa yang bersangkutan di atas materai dan disahkan oleh pihak kelurahan.
Nah, untuk dokumen selanjutnya yaitu transkrip akademik dengan nilai IPK terbaru lebih dari sama dengan 3,00. Terus fotokopi KTP, fotokopi kartu tanda mahasiswa, fotokopi kartu keluarga, fotokopi halaman depan bank atau rekening bank atas nama mahasiswa sendiri, fotokopi tagihan listrik atau telepon rumah domisili maksimal 2 bulan terakhir, lalu pas foto ukuran 4x6, lalu esai dalam bahasa Inggris yang menerangkan yang pertama mengenai Anda sendiri, keluarga studi, kegiatan keorganisasian, dan prestasi jika ada. Lalu, mengapa VDMI harus memilih Anda untuk mendapatkan beasiswa? Lalu, apa yang Anda harapkan apabila Anda terpilih menjadi penerima beasiswa VDMS? Kemudian, yang terakhir, apa yang dapat Anda berikan kepada lingkungan dan masyarakat setelah Anda selesai menerima beasiswa dan lulus kuliah? Esai ini maksimum 1,5 halaman A4, untuk fontnya Palatino Linotype, lalu ukurannya 11, spasinya 1. Nah, untuk catatan ya, berkas poin tadi F sampai J yang fotokopian itu di fotokopi pada kertas A4, dan khusus fotokopi KTP kartu tanda mahasiswa itu tidak digunting dalam ukuran kecil, jadi biarin aja dalam ukuran A4 gitu. Nah, terus untuk cara pendaftaran yang ketujuh itu, pastikan kalian telah memiliki foto masing-masing dokumen persyaratan sebagai backup sebelum berkas fisik atau hard copy dikumpulkan ke pihak penanggung jawab di universitas masing-masing. Jadi yang mengumpulkan berkasnya itu universitas masing-masing. Nah, untuk kontak penanggung jawab di universitas masing-masing itu bisa kalian lihat pada link ini atau bisa dicek di description box aku. Jadi yang ke-8, pihak universitas akan menyerahkan berkas dokumen tersebut ke kantor yayasan VDMI di Yogyakarta untuk diseleksi sesuai kriteria. Yang terakhir, diharapkan alamat email dan nomor kontak HP selalu dalam status aktif. Jika saat pengumuman panitia kesulitan menghubungi kalian, baik melalui email ataupun telepon, maka kalian akan diganti dengan pelamar lain. Oh ya, untuk memudahkan proses pendaftarannya, kalian bisa download manual book atau buku panduan pendaftaran beasiswa ini di link ini, atau bisa cek di description box aku. Nah, satu lagi, ini penting ya. Jadi pengumuman hasil seleksi itu akan disampaikan melalui email. Harap perhatikan. Jadi setiap instruksi yang ada, pastikan email dan nomor kontak HP kalian itu selalu aktif ya. Jadi misalnya kalian dihubungin terus nggak aktif, itu berarti kalian gugur dan bakal diganti dengan pelamar beasiswa lain. Nah, untuk kalian yang masih bingung atau ada yang ingin ditanyakan mengenai program beasiswa VDMS ini, kalian bisa menghubungi Yayasan Van Deventer Mas Indonesia di Jalan Purwanggan nomor 9, Kelurahan Purwokinanti, Kecamatan Pakualaman, Yogyakarta, kode posnya 55112. Nomor teleponnya 0274510406 atau fax 0274556549. Untuk SMS di 081381917844. Untuk SMS itu di jam kerja hari Senin sampai Jumat pukul 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Untuk emailnya di info@vandevantermas.org.id. Jadi ini semua informasi mengenai VDMI ini aku ambil dari sumber informasi resmi di http://vandevantermas.org.id rs. Nah, itu aja info beasiswa dari aku. Apabila ada yang kurang jelas, kalian bisa ditanyain di alamat yang sudah aku sebutin tadi atau di nomor teleponnya. Untuk panduan beasiswanya juga
kalian bisa download di link yang sudah tersedia di description box aku. Dan ya, selamat mencoba dan semoga berhasil.